RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pertanyaan apa, Bu? Assalamualaikum Pak Haji. Saya ada yang harus dibicarakan Pak Haji, itu lunas hutang pasti ya itu. Kemudian yang kedua, saya anak saya sekarang lagi mengandung mantu ya. Kemarin USG kata dokter ada lilitan 2 di lehernya itu. Pasti dalam lahirnya lancar. Kemudian yang ketiga masalah masih satu-satu. Satu apa pertanyaannya? Satu tadi ingin lunas hutang. Yang tadi sama kayak Iya, Bapak tadi. Sama. Saya sudah mempraktekkan beberapa ilmu dari RDAY ya, Pak Haji. Alhamdulillah sedikit sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Tapi saya betul-betul penasaran, pengen bertemu dengan Pak Haji karena 3 minggu kemarin saya tidak bertemu Pak Haji sampai nginep di sini ya. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Makanya saya pengen langsung menerima ilmu RDAY yang lebih terdengar sendiri gitu, bukan pengalaman-pengalaman, tapi saya ingin membuktikan sendiri juga gitu. Sama kayak Bapak tadi. Kalau saya terangin lagi ntar bisa sejam 2 jam. Iya, saya sudah paham tadi, bisa, alhamdulillah. Ya? Sudah. Terus yang kedua apa? Kemudian yang kedua, saya mantu saya mempunyai sekarang 8 bulan ya. Kemarin USG katanya ada lilitan di leher 2. Gampang lah. Ya. Sama dalam suaminya bekas pakai, digosokin di perutnya tiap hari. Sama dalam bekas pakai, diikat di lehernya istrinya kalau mau tidur. Ya. Nanti lahirnya normal, gak ada lilitan. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Saya di kantor dipercaya untuk pemegang keuangan ya. Namun ada kepala staf saya yang menyerobot langsung itu. Sebelum saya memberikan haknya dia, gajinya atau apa-apa atau top grade keuangan yang harus disimpan di sekretariat, langsung dia nyerobot sendiri sekian juta langsung dia ambil. Nah, kejadian kemarin ya sedikit saya juga agak jengkel tuh kemarin sama. Pertanyaannya apa ke saya? Ya gimana itu supaya soleh? Hah? Atasan itu supaya soleh, tidak digosok mukanya ibu gitu. Gosok muka ibu pakai celana dalam ibu, kalau mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Nanti nggak ada yang jahilin ibu, nggak ada yang jahatin ibu. Ada lagi? Sudah itu. Oke, sip. Sebelahnya? Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ini hampir sama dengan teman sama dari oh iya, sama, tinggal praktekin aja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang pertamanya masalah hutang, yang kedua anak saya mau melahirkan nanti tanggal 30 Juli. Pertanyaannya? Diprediksi dokter itu harus dioperasi. Kan belum pakai celana dalam suaminya lehernya. Iya, iya. Si istrinya. Kan belum digosok perutnya pakai celana dalam suaminya yang bekas pakai. Nanti normal. Oh gitu. Ya. Ada lagi? Yang ketiga itu ini punya usaha Yohar. Sekarang itu lagi sepi. Maksudnya? Mau bangkit lagi gitu. Ibu pakai celana dalam ibu, kepretin aja di bahan bakunya yogurt apa, kan saya nggak tahu. Iya, iya. Yogurt apa bahan bakunya? Susu murni. Susu murni taruh di tangki. Dikepretin tangkinya. Jangan dikepretin susunya. Oh, tangkinya aja. Ya kalau susunya nanti bubrak. Iya, iya, iya. Ya, tangkinya. Botolnya. Pancinya. Kepretin. Laku. Oh, iya. Ada lagi? Ya udah, makasih. Sebelahnya. Assalamualaikum. Pertanyaan mungkin hampir sama ya Pak. Usaha suami saya kan usahanya di travel. Suka bawa penumpang Pak. Nah omsetnya tuh itu turun. Nah kira-kira supir. Iya. Tinggal dicuci aja pakai celana dalamnya laki kamu tuh, mobilnya, travelnya tiap hari nyuci. Nanti banyak penumpangnya. Oh tiap hari? Tiap hari. Dicuci gak tuh mobilnya? Iya. Ya dicuci. Selama berapa lama Pak? Selalu udah rame, udah langsung celana dalamnya lempar ke langit. Selesai. Ya.
gitu. Baik. Terus bangkunya dilap pakai celana dalam. Ini kan bangkunya tadi saya lap pakai celana dalam saya. Ini penumpang nggak pernah tamu nggak pernah berhenti. Dilap Oh, dilap. bangkunya, dilap pakai celana dalam bekas pakai, dilap. Ngelapnya kan di dalam mobil juga orang nggak ngeliat kan. Iya. Nanti orang pada duduk betah aja, pengen pakainya travelnya laki kamu. Celana dalamnya yang dipakai, Pak? Apa yang Iya, celana dalam bekas pakai. Oh, Satu khusus celana dalamnya, satu bekas pakai, khusus buat ngelap bangku. Nanti kalau dia ngelap taruh di dashboard simpen. Besok ngelap lagi. Nanti orang nggak pernah berhenti. Ini kan saya lap nih bangkunya pakai celana dalam saya nih. Ini kan orangnya nggak pernah berhenti nih. Tuh tamu-tamu pada. Ada yang dari Sumedang. Kamu dari mana? dari Bogor, Pak? Dari Bogor. Ini dari mana? Sumedang. Dari mana? Sumedang. Berarti celana dalam saya tembus Sumedang. Dilap. Kalau punya salonnya tuh dilap bangku salon. Biar orang pada duduk, pada betah. Bawa temennya lagi pada motong rambut. Nah, gitu. Ada lagi? Terus saya kan masih tinggal sama orang tua ya, Pak. Pertanyaannya? Pengen punya rumah. Ya lu mesti dandanin rumahnya orang tua lo. Beliin keset, ganti hordeng, cat, dirapiin. Lu mesti modal dong, kan gak bisa gratis. Nanti lu punya rumah. Jangan kalah sama keong. Keong kan tadi punya rumah kan. Masa lu gak punya rumah? Ya, lu mesti action dong. Beli keset, hordengnya lo laundry, rapiin, dicat, kamar mandi dikasih botol sabun, dirapiin. Nanti kamu punya rumah. Kan dulu gue juga gak punya rumah. Sekarang gue punya rumah. Ada lagi? Suka ngedak lupa, Pak. Itu bahan orok, blow on namanya. Ada lagi? Oh, nanti deh kalau saya ingat ya. Oke, sebelahnya. Celana dalamnya selama setiap malam gitu dikalungin gitunya? Iya. Tiap malam kalau tidur dikalungin pakai celana dalam. Jadi celana dalamnya kalau sempit nggak bisa buat kalung, dirobek selakangannya diikat dijadiin kalung. Sampai lahiran, udah lahiran, nanti celana dalamnya langsung dibekuin di freezer. Ada lagi? Oke, Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya permasalahan yang pertama sama dengan yang lain, pingin lunas utang tanpa Sama yang tadi saya terangin. Iya. Terus? Itu insya Allah lagi jalanin, lagi proses. Terus yang kedua, saya punya usaha. Ada teman usaha yang suka jahil-jahil ke saya, ngata-ngatain atau apalah kalau Usaha misalkan apa? kita rame. Jualan di tempat wisata makanan gitu ya. Contohnya seperti nasi gitu, dan lain-lain. Ibu gosok dong celana dalam ibu di muka ibu. Nanti orang nggak ada yang jahilin, yang ada pada nitipin modal ke ibu. Bu, saya titip duit ya bu, 10 juta bu. Bu, saya titip duit ya bu, 5 juta. Lumayan, ntar dikentitin aja. 10 juta, ngapain dibalikin? Udah. Ada lagi? Iya, yang selanjutnya saya tentang kesehatan saya sudah mau 2 tahun lebih, terus kontrol ke dokter, awalnya vertigo, terus ada sakit lambung, kolesterol. Nah sekarang kolesterolnya lagi tinggi terus, tapi setelah saya mengamalkan ilmu RDAY di sini, yang pakai celana dalam dikalungin ke sini, ini pundak-pundak saya yang tadinya pegel-pegel, nggak susah gini, sekarang alhamdulillah udah sembuh. Cuma masih ada yang terasa di lambung yang sering. Celana dalamnya dibikin kalung, dibikin ikat pinggang, ditaruh di lambung. Ini dalamnya 3 disambung-sambung, diikat bikin ikat pinggang. Kalau mau tidur dipakai. Kalau masih migrain, celana dalamnya ditaruh di kepala, diikat. Nanti hilang. Ditaruh di kepalanya kalau tidur Kalau atau tidur. Kalau nanti ibu dagang nasi uduk ntar pada banyak tawon. Iya. Iya, manjur lagi. Iya. Kalau ibu pakai celana dalam taruh di kepala terus pakai ciput, itu bu orang habis dagangan aja masih pada antri. Oh, dasarnya celana dalam. Iya. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ada lagi? Ya, udah itu aja. Oke, sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya punya permasalahan. Anak saya yang bungsu sudah bekerja, sudah jadi PNS di Jakarta, usianya 33 tahun,
tapi belum dapat jodoh yang cocok. Laki perempuan. Perempuan. Cari fotonya, tulis di belakang fotonya hajatnya ibu apa, nikah tahun ini atau apa, dilaminating, ibu kempit di alat kelamin ibu kalau mau tidur. Nanti dia nikah tahun ini. Ada lagi? Amin. Satu lagi, mantu saya sedang kuliah S3, belum selesai. Pengen cepat selesai. Mau gak istrinya ngempit fotonya suaminya? Kalau dia nggak mau, ya ibu yang ngempit foto mantu ibu. Nanti dia selesai. Tulis. Jadi ibu fotonya ngempit 2, muat gak tuh alat kelamin ibu? Ada lagi? Iya, udah ya. Oke. Terus sama dengan orang lain kita pengen lunas utang. Tadi sama. Iya. Bisa kan? Iya. Oke, sebelahnya. Makasih. Banyak. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya semenjak praktekin ilmu RDAY pakai baju sama dalaman terbalik sama gosok celana dalam, ada aja orang yang nitipin modal ke saya. Nah, begitu. Saya juga kadang tepuk tangan dong. Iya, jadi celana dalam dibalik, BH dibalik. Kalau mau tidur gosok mukanya 99 pakai celana dalam bekas pakai. Bangun tidur mau tidur. Nanti orang pada rame-rame nitipin duit di kita. Iya, Pak. Kalau dia nitipin nggak pakai jaminan, bahkan yang dahsyat dia nggak bakal minta lagi. Lumayan kita kentit aja, lumayan. Ini yang jadi masalah Pak Haji, yang saya seperti WA di Pak Haji. Saya dipinjemin mobil sama teman saya. Nah, mobil itu saya gade karena buat nutupin yang kecil-kecil. Nah, sekarang mobil itu lagi diminta sama suaminya. Caranya gimana? Cara gimana besok saya ngadepin untuk biar mobil itu keluar. Ibu colek dong alat kelamin ibu, taruh di bibir ibu. Colek. Ibu umurnya berapa? 43. 43 kali nyolek. Melepuh. Colek. Nganjur, nanti mau rumah mobilnya ketebus. Ada lagi? Oh, jadi cuma colek itu aja ya? Colek aja, mau colek dari sekarang? Jangan. Jangan. Urgent banget, besok harus pulang mobilnya. Oh, biar lulut ya Pak Haji ya? Iya, biar luluh. Udah luluh mobilnya ntar pulang. Ada lagi? Iya, gitu aja Pak Haji. Oke, sebelahnya. Ini Pak Haji belum selesai. Untuk yang Mana mic-nya? Oh iya, saya lupa nih. Ngempitnya tuh kapan aja? Kalau mau tidur. Mau tidur ya. Soalnya kalau ibu pas lagi aktivitas takutnya kan goyang-goyang, jatuh nanti. Takutnya nanti gempa bumi, nah repot lah. Iya. Kalau pas lagi tidur, Iya, makasih. kempit. Yo, sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau bertanya, setahun yang lalu saya kena vertigo Pak Haji. Kena vertigo, terus telinga sebelah kanan saya nggak mendengar sampai sekarang kayak angin masuk gitu Pak Haji. Ke dokter dicek semua, THT bersih, nggak ada penyakit, cuman kolesterol agak tinggi. Nah, tidurnya mbaknya bikin celana dalam 2 lapis atau 3 lapis, dibikin helm buat tidur. Umur mbaknya berapa? 50. Selama 50 hari. Jadi tidurnya pakai helm, celana dalam bekas pakai. Itu aja yang dipakai celana dalam itu lagi. Pakai lagi itu lagi kalau mau tidur. Nah, tidurnya harus habis sholat isya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih lama sembuhnya. Nanti sembuh. Baru 3 hari ntar sembuh. Kupingnya normal, bisa denger lagi. Ada lagi? Yang kedua, saya kan punya usaha sarapan pagi Pak Haji ya. Setelah ada ibu-ibu ngajak buka join, rumah makan saya disewa. Dia bilang kita usaha bareng-bareng, ayo bersama. Setelah saya berhentikan jualan nasi saya pagi, dia itu marah 2 hari. Malah musuhin saya sama teman-teman saya gitu Pak Haji. Pertanyaannya rumah makan itu sekarang dikuasain dia gitu. Kan nanti kalau ibu pakai celana dalam dibikin helm tiap hari, nanti dianya nyerahin lagi ke ibu lagi, nanti ibu jualan lagi. Gitu. Pakai dulu. Iya. Ada lagi? Udah, makasih banyak Pak Haji. Sebelahnya, ibu. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Pak Haji, saya sebenarnya kesini mau pengen riado, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada lagi? Udah, itu aja. Oke. Karena yang lain udah pada terkabul semua. Ya. Mulai kapan Mbak Haji?
Mau besok boleh, mau sekarang boleh. Oh, pulang dulu kali nanti ya? Boleh. Oke, siap. Sebelahnya? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Tapi pertanyaannya ada di ibu-ibu semua. Iya. Ada. Tapi yang bedanya saya ini Pak Haji setelah pulang umroh kayaknya udah 3 bulanan ya. Kan saya usaha warung. Ya. Iya gantian. Gak apa-apa ya gantian ya. Yang sana masuk ya. 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 Pertanyaannya apa? Usaha sembako ya. Tapinya kayaknya setelah pulang umroh itu kayak Deketin mic-nya. ngerasa Pertanyaannya gimana? ngerasa pertanyaan saya selama Geser nih, bisa 4 orang. 4 orang. Bisa 4 orang. Bisa 4 orang. Bisa 4 orang. Ya. Pertanyaannya apa? pertanyaannya saya setelah umroh saya kan saya usaha sembako ya. Kayaknya belum ketutup-tutup gitu modal itu. Tambah terus modal. Iya pertanyaannya apa? Ya kenapa gitu belum ketutup-tutup? Lo gosok dong pakai celana dalam lo 99 kali mau tidur bangun tidur. Nanti ada orang pada nitipin duit ke lo. Orang terkaya di Indonesia kan banyak. Saldonya triliunan. Nanti dikasih ke lo duitnya. Ada yang 100 miliar. Ada yang 10 miliar. Gitu digosok. Asian. Ada lagi? Tapi termasuk utang nantinya. Bayar. Mau Yang utang. dititipin. Kan ngasih ke lo 100 miliar. Ya. Kan nanti dia mati. Kan lumayan lupa dia. Itu ada yang 110 miliar. Jangan mikirin ntar utang lagi. Biarin utang nggak apa-apa, tenang aja kan ada Tuhan. Ngapain Terus ini mikir? Pak Haji kan pernah bilang gini, kalau punya utang katanya sedekah juga percuma kalau punya utang katanya gitu. Kata Jadi, siapa? pernah bilang pernah ngedengar gitu. Saya nggak pernah. Itu mungkin kiai kali emang begitu, nggak apa-apa. Tapi kan ibu nggak berobat ke kiai, berobatnya kan ke SD Impres. Ya saya banyak utang tapi suka pengen sedekah gitu. Emang saya suka sedekah terus gitu ya. Tapi Pertanyaannya apa? emang nggak apa-apa ya saya kan banyak utang tapi sedekah mau terus. Kalau di SD Impres mah nggak apa-apa. Kalau di tempat lain mah nggak boleh. Ya. Ibu kalau nggak boleh emang mau sedekah di sono. Contoh, gue wanita nakal. Tiap hari hobi gue berzina, gue mau sedekah dari duit gue itu. Dari gue jual diri. Kalau di tempat lain nggak boleh, Bu. Kalau di sini mah boleh. Kok boleh? Ya, tapi mesti sedekahnya 90%. Nah kalau gue malam dipanjat dapat duitnya 2 juta, sedekahnya berapa? 90%. 1,8, iya. Masa perawatan alat kelamin gue cuma 10%. Ya kan pakai betadin ditetesin sama bedak purol. Tenang aja Bu, lo jalanin dulu dah, jangan mikir boleh apa enggak, boleh apa enggak. Terlalu mikir. Lo mikir akhirnya badan lo kurus, krempeng, cantik enggak, peot iya. Tetap ada sedekah ya Pak ya. Sedekah tolak bala, kok sedekah diberhentiin. Oh, biar banyak utang juga ya. Ya iya ngapain utang dibayar, biarin aja kan kebetulan kita lagi main sinetron, judulnya Penipu Utang. Nah, lu artisnya. Hidup ini sandiwara Bu, kebetulan ibu lagi ditakdirin sama Allah, ibu ngembat duit orang tanpa bayar. Mana actingnya? Acting mulai, muka penipu utang. Acting mulai, ayo mana muka lu? Cut. Udah aja nyantai Bu, ngapain utang dibayar? Kok begitu Ji? Ya orang nggak ada mau bayar pakai apa? Iya. Gitu loh Bos. Nanti kalau ada duitnya gue bayar. Sekarang gue cuma ada 10.000, gue mau sedekah. Sekarang kalau gue punya utang 2 miliar, punya duit 10.000, buat bayar utang juga masih jauh. Ngapain gue bayar? Udah aja gue sedekah 10.000. Itu prinsip saya SD Impres. Tapi kan orang lain nggak berprinsip begitu. Nah ibu tinggal ngikutin prinsip sana apa prinsip sini. Ibu berobat ke sana apa berobat kemari. Ibu berobat ke Cipto apa berobat ke Hermina. Oh berobatnya ke Hermina. Ya obat Hermina lo minum. Ini enggak. Berobat di rumah sakit Hermina. Minumnya rumah sakit Cipto. Lagi mana? Lo mesti beda-bedain. Lo berobatnya kemana? Oh gue berobatnya ke kandang embe. Ya ilmunya nggak waras. Ya udah tinggal praktekin. Sekarang ibu coba tes nih. Saksinya segini banyak. Mana ada orang yang sakit migrain, orang yang susah lahiran, orang yang kelilit usus di leher bayinya, obatnya
celana dalam diikat di leher. Emang ada? Kayaknya nggak ada deh. Di Indonesia cuma di sini doang. Yang namanya bayi kelilit usus ya mesti dioperasi. Tapi kan enggak tuh sembuh. Ada lagi sakit apa tadi tuh? Kista dijilatin pakai itu sama suaminya kalau nggak ada anaknya. Mana ada Bu, di mana-mana kista mau operasi. Tapi sembuh. Ada lagi divonis sama dokter sakit leukemia, pasien RDAI. Di mana-mana mah mati. Di sini hidup. Ada lagi nih kalau ibu nggak percaya. Gara-gara sakit gigi, gara-gara makan gara-gara makan kesumpel, dicongkel-congkel, akhirnya tetanus semua ke badan sampai badan-badannya. Dokter udah angkat tangan, berobat ke RDAI, sembuh Bu. Nih. Sorot bos, shoot nih bos. Ini pasien RDAI nih sembuh. Nih, shoot, kasih lihat di kamera. Sembuh, bos. Sembuh. Tuh, padahal tete kan dipoto. Gue foto ya. Pak Haji mau foto. Ya iyalah, terutama tete lo gue foto lah. Gue kan pengen lihat tete lo. Tuh. Tuh, Bu. Tuh. Dokter udah angkat tangan, sembuh. Harusnya mah mati. Obatnya mau tahu, madu. Ditotot-totalin pakai madu. Sembuh. Pak Haji kok tete aku difoto? Emang hobi gue moto tete bos. Oh. Ya udah, makasih Pak Haji, mudah-mudahan. Namanya juga pengobatan gak waras Bu. Yang penting kan hasilnya waras. Oke? Tadi kalau nggak bisa tidur habis isak banget, nggak apa-apa. Bu, kalau ibu udah pakai celana dalam di kepala, udah pakai celana dalam di leher, pasti ibu nggak mau keluar kamar, kan malu. Pasti tidur loh. Ya kan lo belum pakai. Sekarang apa pakai celana dalam nih di kepala? Lo berani keluar rumah? Nggak berani kan? Malu dong. Berani nggak lo keluar dari kamar? Nggak berani, malu. Akhirnya lo kelentak-kelentik tidur. Emang begitu ilmu gue. Cara maksa orang tidur pakai celana dalam di kepala, celana dalam di leher. Ntar pasti malu dia mau keluar kamar tidur. Itu sembuh. Ji, gue nggak bisa tidur Ji. Kalau tidur gue selalu jam 2. Pakai celana dalam di kepala. Bohong lo nggak tidur. Biasanya gue nongkrong Ji di sama tetangga. Coba lo pakai celana dalam nongkrong, emang berani. Oh iya, tidur akhirnya. Emang begitu Bu. Satu lagi mau nanya, saya punya anak. Deketin mic-nya, gue nggak dengar. Mau nanya satu lagi, saya punya mantu udah 5 tahun belum punya keturunan, gimana caranya? Anak lo laki perempuan? Laki. Anak lo laki, bilang sama anak lo, kasih tahu tuh istri lo kalau pengen bunting. Bisa nggak cemburu sama mak gue? Bisa nggak jengkel sama mak gue? Bisa nggak kesel sama mak gue? Nanti bunting. Itu kan karena mantunya ibu yang perempuan suka kesel sama ibu, jadi nggak bunting-bunting. Anak ibu kan laki, mantu ibu perempuan suka kesel sama ibu. Ini gue bocorin aja. Gitu. Kayaknya nggak kelihatan ya. Sayang banget. Sayang banget. Tapi kalau anak lo yang laki ngasih duit ke lo, dia mulai cemberut-cemberut bahasanya. Soalnya mantunya ini bantuin ini Pak. Iya, tapi kan dia kadang suka kesel, suka cerewet. Jadi mantunya kesel, dipendem. Gitu. Jadi lu suka ngomong, nah mantu lu suka kesel, dipendem. Selama dia enggak bunting. Jadi orang yang tidak bisa bunting karena perempuannya suka kesel sama keluarga besar suami. Nah, bisa ke mertua, bisa ke ipar. Nah itu nggak bisa bunting. Sampai kapanpun nggak bisa bunting. Ilmu RDAI begitu. Gampang lah, tinggal ibu panggil aja kemari. Kan ibu bilang nggak mungkin. Ya panggil dulu dong kemari. Nanti kan gue lihat kan gue keker. Pasti ngaku dia. Nggak mungkin karena ini nggak ada ya nggak bisa. Contoh nih kayak bapak tadi. Gue ngomong nih, istrinya kan cekikikan. Iya bener juga ya. Tuh, coba kalau dia berobat sendiri. Enaknya berobat tuh ada ibunya, ada lakinya. Nah, ini pengen bunting. Nah, ntar gue bacain. Bener ya lu? Iya. Nah, kalau lu nggak datang, mak lu, mertua lu bilangnya lu bahaya, mak lu tahu. Mau bunting nggak lu? Mau. Coba jangan cemburu sama mertua. Mau gitu. Jadi mesti dibawa kemari dulu. Biar gue keker. Nggak mungkin kekeran gue gagal. Nggak mungkin.
Kan gue juara keker nomor 1, apalagi keker alat kelamin. Insya Allah. Ada lagi? Hah? Insya Allah. Bawa, kalau dia susah, suntik mati, bawa ke sini pakai ambulans. Oh, jadi Pak Haji kalau dukung banget usaha mertuanya. Ya tapi kan kadang mertuanya suka ngomong ketus, dia suka batin di dalam hati, kesel, tapi nggak diungkapin. Itu yang bikin. Itu doang. Kata gua, tapi kan gua belum lihat orangnya. Kalau lihat orangnya kan gue gitu terus. oh, Jadi tadi kan gua ngomong nggak bakal meleset karena kelihatan. Kalau ini kan nggak bisa, mesti lompat. Ada lagi? oh, jadi kalau rame usaha gitu tadi caranya ya? Maksudnya rame. Ya supaya rame usaha kan saya sembako Lo sekarang. kalau pengen rame tinggal telanjang bulat aja di warung kan lo rame. Ya, kayak tadi seperti ibu-ibu dikepret-kepret. Iya, rendam sah dalam kamu dikepret-kepret depan warung, tapi ngepretnya pagi-pagi biar jangan kelihatan orang. Orang tanya biar nggak berdebu. Itu nanti rame orang beli, ada yang ngutang, ada yang tempo. Banyak yang utang pada bayar. Kan belum disiramin rendaman sah dalam. Itu biar pada bayar gimana? Bayar. Ya biar pada bayar gitu. Ngutang pada tinggalin aja, orang-orangnya udah pada nggak ada. Lo gue santet dulu, nanti kan kedengarannya pada ngutang, ntar pada bayar ke lu. Jadi ibu jangan bilang kebayar, pasti bayar. Jangan bilang, Udah lama banget, udah tahunan Pak Haji. ya kan belum praktekin ilmu gua lu. Praktekin dulu ilmu gua, nanti baru. Jangan, udah lama. Itu namanya ngeluh. Praktekin dulu. Ya udah belasan tahun tapi nggak ke warung-warung lagi. Ya udah biarin lah. Tenang aja, yang penting warung lu kan maju. Dagang yang lain, gak apa-apa dibohongin. Karena muka lu kan cocok kalau dibohongin. Ada lagi? Suka melas, suka nggak tega. Ada Udah lagi? gitu aja. Makasih Bu? Pak Haji. Ada lagi? Oke, yuk gantian. Bos, ayo ganti. Bos, mic-nya mana ganti? Ya, ya. Mic-nya mana? Ayo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kebetulan dari Sumedang. Ya. Dan juga pertama kali ke sini saya lihat di YouTube Bapak gitu dan semuanya saya ngerti dan juga maksud saya ke sini kalau memang yang seperti tadi hampir sama masalah hutang dan sebagainya tidak saya sudah mengerti apa. Yang jadi pertanyaan saya pertama tadi bilang harus baca Quran 12 kali. Sedang Quran 12 jadi 30 juz, 12 juz, 12 juz, 24. Nantinya sesudah sampai pada tamat Quran itu kan dilanjut lagi kembali deh untuk yang lain. Ulang lagi 12 juz. Besok ulangi lagi 12 juz lagi dari juz ke-13, juz ke-14. Besok ulangi lagi dari juz ke-27. Besok ulangi lagi dari juz ke-5, ke-6, 12. Yang penting diulangi lagi. Jadi 12. Iya. Ya. Ganti Pak Haji. Yang kedua, saya pengen barangkali ingin punya anak yatim. Ya mau seperti Pak Haji gitu maksud saya. Tapi untuk itu kan yang kami melihat itu ya doanya anak yatim dan orang-orang fuqara itu yang terutama anak yatim yang semana Nabi menggambarkan anak kafilul yatim hakada seperti itu. Jadi saya bagaimana itu harus mengundang anak yatim atau anak yatim yang ada di sekitar pertama gitu ya Pak Haji, ada di sekitar wilayah saya gitu maksudnya di sekampung saya. Kalau Bapak setuju, Bapak numpang dulu aja yatim saya nih yang di sini. Iya. Karena yatim saya di sini kan manjur-manjur, super manjur. Amin. Kalau Bapak cari yatim di perkampungan Bapak belum bisa kan, masih jadul-jadul. Kalau di sini kan yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal bapak meninggal masih dalam perut ibunya. Yatim umroh, anak yatim udah pada berangkat umroh. Yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud. Nah nanti kalau bapak duitnya udah banyak, udah miliaran,
bahkan udah ratusan miliar. Baru Bapak bikin di kampung Bapak di Sumedang. Tapi kalau Bapak bikin dari yang sekarang, dari yang kecil-kecil, kan duitnya belum banyak. Nanti kalau putus di tengah jalan ditepokin sama orang, disyukurin. Mendingan Bapak diem-diem tanpa sepengetahuan orang. Bapak sedekah di sini dulu aja, numpang punya saya, numpang frekuensi saya, wifi saya. Nanti kalau wifi saya udah Bapak numpang, kan nanti Bapak bisa punya pulsa sendiri. Nanti Bapak bikin sendiri di sana. Kalau sekarang Bapak bikin, ngumpulin aja, takutnya orang ngecibir. Iya, betul. Jangan. Numpang aja dulu di sini. Tak kalau udah Bapak kaya raya, punya mobil Rubicon kayak saya, punya Toyota Alphard kayak saya, baru Bapak bikin. Kan udah kuat ekonominya. Kalau belum ngapain bikin? Bertahap. Ada lagi? Ya, cukup sekian Pak Haji. Terus ya, pasti bisa. Sebelahnya? Ketunun Pak Haji. Hah? Yuk, sebelahnya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Yang pertama saya punya utang Pak Haji. Ya, sama yang tadi saya terangin. Kalau saya terangin lagi takutnya 3 jam kasihan. Ya. Sama. Ada lagi? Yang kedua ingin buka usaha lagi Pak Haji. Usaha apa? Sembako. Sembako. Iya. Nah Bapak nanti ijab aja sama anak yatim. Iya. Punya usaha sembako. Tak anak yatim. Amin. Amin. Ya. Bapak usap kepalanya anak yatim. Nanti cium keningnya. Ya. Punya modal lagi ya. Usap kepalanya, cium keningnya. Punya modal lagi ya. Usap kepalanya, cium keningnya. Punya modal lagi ya. Itu. Ya. Selanjutnya saya punya anak yang pertama Pak. Laki perempuan? Laki-laki. Umur 34 tahun. Pertanyaannya? Udah nikah 3 kali, gagal terus. Gak apa-apa, nanti yang 9 kali. Iya. Sekarang itu dia nganggur. Tidak punya pekerjaan Pak Haji. Nah itu barangkali. Bawa kemari, nanti saya lihat. Kan saya nggak tahu. Iya. Bawa kemari, ntar saya lihat hokinya di mana. Siap. Apa di hokinya di alat kelamin, apa di mana? Iya, siap. Ada lagi? Selanjutnya saya oleh senior saya disuruh lakuin tanah Pak Haji. Terus? Sampai sekarang saya sudah tawarkan, belum ada yang minat. Sebelum nawarin, colek dulu dong kontol Bapak, taruh di mulut. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Umur Bapak berapa? 60 tahun. 60 colek. Setiap hari, tiap pagi 60 colek. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Nanti ada yang beli. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Oke, sebelahnya? Ya udah Pak Haji. Udah. Udah ngerti, alhamdulillah. Ada? Sebelah situ? Mohon maaf nih Pak Haji. Saya kan pengen nanya nih masalah kerjaan saya nih Pak Haji. Nah, pekerjaan saya ini kan kerjanya parkir di pasar ya Pak Haji ya. Awal mulanya itu parkiran itu saya yang buka Pak Haji. Nah, tiba-tiba selama 2 tahun ini parkiran saya ini dilengsarkan sama atasan saya Pak Haji. Pertanyaan nih? Pertanyaannya ibaratnya gini Pak Haji. Parkiran saya ini kan emang saya udah buka nih ya kan. Lahan parkir lah gitu Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaan ke saya apa? Nah, ya sekarang saya nganggur nih Pak Haji. Pengennya? Pengen kerja lagi nih. Ya lo gosok dong muka lo pakai celana dalam lo. Pasti gue dipercaya lagi. Pasti gue dipercaya lagi. Mau tidur 99, mau tidur 99. Colek kontol lo, taruh di bibir lo. Pasti orang pada percaya sama gue. Pasti orang percaya sama gue. Nanti orang pada percaya sama lo. Siapa Haji? Bisa? Bisa Pak. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, yuk balik sebelah situ. Mana mic-nya? Ya, terkabul ya. Praktek langsung ya. Pasti. Pasti. Ayo, Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji. Mungkin saya ini dari Sukabumi Pak. Saya ke sini ada Iwan Abi Pak. Ada Abi. Saya dibawa sama Abi Iwan. Sini itu. Ya ingin apa? Pertanyaan nih. Silaturahmi. Pertama ini saya ini Pak. Ingin apa? Kebetulan juga saya juga apa di sana itu di Sukabumi juga ngurus art kreatif Pak. Alhamdulillah gitu. Lebih apa kehidupan saya ini lebih baik lagi gitu. Maksudnya? Ya lebih ini apa jangan sampai kalau tadi dengar juga kan jangan sampai apa yang dunia ke kita lah gitu. Jangan sampai saya ngejar dunia yang ngejar kita itu Pak. Ya kan tadi udah gue terangin. Kalau gue terangin lagi bisa 3 jam. Nggak sebentar aja ini saya kan baru juga ini Pak baru hadir. Nggak boleh ngerutu. Lo suka ngerutu. Ya.
Lo suka gerutu. Iya. Kalau lo gerutu sampai kiamat begini-gini aja. Iya. Gak bakal punya Robicon kayak gua. Iya. Gak boleh gerutu, Bos. Iya. Kalau gue nerangin bisa 3 jam. Tadi gue Iya. terangin sih dari awal. Iya, iya. Ada lagi? Iya. Makasih. Gak boleh gerutu. Sebelahnya? Iya. Awas jatuh. Pasang. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Jepit. 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 Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmiati, Pak, dari Karawang. Pertanyaan? Saya ini ada utang di bank. Hmm. Udah mulai nggak bisa nyicil, Pak. Udah. Tadi kalau ibu nyimak, tadi saya nerangin tuh dari awal tuh cara utangnya lunas 5 miliar. Bahkan saya nerangin tuh. Saya kalau nerangin lagi bukan nggak mau, bisa 3 jam, nanti kasihan kan yang lain. Nah, ibu nanti nyimak dulu. Kalau masalah nanti ibu mau jelas lagi, nanti terakhir nanti saya terangin lagi. Saya nanyain dulu yang lain yang bukan masalah utang ya. Soalnya kalau saya nerangin lagi kan 3 jam lagi. Kan nerangin lagi bisa sampai pagi. Ya kan? Nah, nanti saya terangin. Kalau ibu memang saya belum nyambung Pak Haji, ya udah ibu keluar dulu. Nanti yang terakhir kita terangin lagi. Selain utang ibu ada lagi pertanyaan apa? Ini pengen usaha saya kan udah collab ya ini Pak. Usahanya apa? Saya jual ada sembako ada itu. Kan tadi diterangin sama ibu tadi. Rendam sal dalam ibu, siramin di depan warungnya ibu. Nanti ada orang nggak nitipin modal ke ibu. Sal dalam ibu gosok tiap hari 99 dibuka, mau tidur 99, bangun tidur 99. Nanti ada orang nitipin duit ke ibu 10 miliar. Ada orang nitipin duit ke ibu 100 miliar. Itu pasti. Kalau saya kan bukan toko ya Pak, saya gudang gitu gimana? Kalau gudang gimana Pak Haji? Kalau gudang butuh duit 10 miliar cukup gak? 100 miliar cukup gak? Nggak cukup? Cukup. Ya udah ibu praktekin dulu aja. Gitu. Kan belum dipraktekin. Di gudang gitu di gudang. Gudangnya ibu cawik-cawik tiap hari pakai rendaman cahaya dalam. Nanti ada orang lewat percaya sama ibu, nitipin duit sama ibu. Kalau dia nitipin, embat aja duitnya, ngapain dibalikin lagi? Kesempatan kita tipu dia. Alhamdulillah. Berarti saya nggak usah jual rumah ya Pak Haji? Ngapain jual rumah? Kan nggak ada ilmu RDAY. Utang lunas jual rumah. Kan nggak ada. Utang lunas tanpa jual. Tiap hari soalnya ada yang datang nagih. Ya iya dong Bu, namanya duit dipakai ibu ya tiap hari orang nagih. Masa enggak, kalau enggak ya mati dia. Ada lagi? Berarti dibiarin aja ya Pak Haji? Ya iya namanya kan ibu pakai duitnya dia. Masa enggak nagih? Ya biarin lah. Saya janjiin mau jual rumah gitu. Ya nggak apa-apa, kita tipu aja, bohong, janjiin bahwa dia kita jual rumah, padahal jangan dijual rumahnya. Oh gitu ya udah. Ya, makasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Oke, biar geser. Yuk. Ya, bos pertanyaannya apa bos? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini langsung ya Pak Haji. Saya kan nggak pakai tanah dalam. Saya pakai kolor. Itu gimana Pak Haji? Dibalik. Sama. Oh dibalik aja? Iya. Oh gitu ya? Iya. Terus sama anak saya kan tanggal 20 besok kan mau pengumuman Pak Haji. Iya. UI sama UNJ gitu. Iya. Ya. Ingin masuk apa UI gitu. Ya dicari dalam media dong, suruh dibalik. Kalau dia perempuan kelebihannya dibalik. Oh gitu Pak Haji. Ada lagi? Siap, udah. Oke, sebelahnya. Siap, makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Bapak geser ya. Iya. Sip. Yuk geser. Bapak keluar. Iya, siap. Sip. Bapak geser kiri. Yo. Sip. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Saipul dari Tanjung Priok. Ya. Saya usaha jualan daging sapi. Ya. Pengen naikin omset Pak Haji. Maksudnya? Anjlok usahanya lagi turun omsetnya. Terus, kan tadi udah dikasih tahu rendaman sal dalam disiram-siram di depan lapaknya. Bisa gak tuh? Bisa. Ah, cuma ya udah. sekarang itu kejadiannya hampir sebulan ini dagangan habis, duitnya habis Pak Haji, nggak tahu kemana. Kan lu belum ijab sama anak yatim gue. Nanti duitnya ngumpul, barangnya mengumpul. Lu ijab. Kan lu baru datang sekali, nggak mungkin langsung terkabul. Lu langsung ijab dulu. Duit ngumpul, barang ngumpul, amin. Duit ngumpul, barang ngumpul. Besok datang lagi, ijab lagi. Lo simak lagi yang ada di grup.
Nanti kapan lo senggang privat sama gue, tapi jangan sekarang. Kalau sekarang nggak mungkin, karena malam Jumat. Cari waktunya yang senggang. Ntar gue ajarin lo kaya raya tajir melintir. Amin, amin. Itu kalau sekarang nggak mungkin lah, kan banyak pasiennya. Antri lah besok, lusa. Ntar gue ajarin. Lo datang kemari. Ya, tadi sempat WA juga kan sebelum kesini saya tuh. Nah, dijawab gak sama gue? Enggak. Nah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kesini sama adik saya juga dia bantuin saya, dia punya lapak juga, saya bikinin buat dia berdua jadinya. Nanti gampang lah bos, gue ajarin pasti. Yang penting hari ini lo ijab dulu sama anak yatim, nanti diamin sama dia. Hajat lo apa? Punya modal lagi anak yatim, amin. Punya modal lagi, amin. Nah besok lo datang lagi kemari, sempat-sempatnya siang, dari jam 1 sampai jam 4. Ada namanya yatim kurung di atas, lo ijab lagi. Nanti lo atur waktu lagi, privat lagi, ntar gue ajarin. Pasti gue ajarin. Gue seneng ngajarin bos, karena kalau lo sukses, gue punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan gue udah dapet. Mobil ada Rubicon, mobil ada Toyota Alphard. Nah gue cari tabungan, atau gue ajarin. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang bisa 2 jam gue ngajarin. Paling lama 3 jam. Ini sekarang udah jam 00:38 kan. Besok sore, siang, privat namanya privat. Itu hari apa itu Pak Haji? Bebas, gue kan tiap hari ada di sini bos. Oh gitu ya. Tiap hari ada, dari jam 1 sampai malam begini tiap hari ada di sini. Kan gue ada ternak di belakang tuh. Lihat aja sapi gue. Ya sapi ya banyak. Lihat kebo gue. Iya. Banyak nggak? Banyak. Nah, ini gue ajarin. Ada lagi? Itu aja Pak Haji. Sip, sebelahnya. Lo masuk grup dulu ya bos. Masuk grup dulu, jangan pulang, masuk grup. Yuk sebelahnya. Ya Pak Haji, yang saya mau tanyakan, saya usaha selalu gagal terus Pak Haji. Nanti kalau udah kemarin nggak gagal bos, kan lo baru kemarin sekarang. Lo ijab sama anak yatim ntar gagal. Selalu apa? Awal terus ada buka-buka warung. Boleh. Lo gue aja tadi Rahmat Sadam disiram-siram. Semuanya udah selesai semuanya. Boleh. Saya terusin. Ya lo ntar ijab sama anak yatim, punya modal lagi. Amin. Punya modal lagi, amin. Punya modal lagi, ntar punya modal lagi. Kan lo baru kemari. Nah lo ijab. Besok kemari ijab lagi. Besok ijab lagi. Nanti kan ada orang yang punya duit titipin ke lo. Bos gue titip duit ya bos ke lo ya 1 miliar. Ya udah, lo polola ada. Oh, harus ijab dulu. Ya kalau nggak ijab gimana? Doanya kan pesawat, amin anak yatim roket. Lo masuk di grup dulu. Nyimak di grup. Oh caranya punya duit 10 miliar begini gampang bener. Ah gue praktekin ah. Oh begini nih dapetin duit 100 miliar gampang bener. Oh begini, lo praktekin. Ada lagi? Cukup sih itu aja. Sip, sebelahnya. Ya, lo masuk di grup dulu ya. Ya. Sebelahnya. Ya. Terkabul ya. Yuk geser. Pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya seorang pedagang mie ayam supaya bisa laris. Itu tadi gerobaknya lo lap pakai celana dalam bekas pakai tiap hari gerobaknya. Ada lagi? Ada serta pengen punya rumah mewah karena sudah diusir dari istri saya. Kan lo baru datang kemari. Entah lo praktek ilmu RDA punya rumah nggak diusir. Istri lo ngusir karena lo nggak punya duit. Serta anak saya supaya bisa kerja gimana Pak? Ya nanti lo ijab. Lo ijab nih sama anak yatim tiap hari. Lo rumahnya di mana? Rumah di Cipayung. Cipayung lah. Sering-sering kemari ijab. Nanti kapan waktu kan gua ajarin. Kalau sekarang gua ajarin langsung kaya raya, entar lo besok kabur nggak datang lagi. Pelan-pelan aja, santai. Kita gua ajarin. Bisa? Lo ijab ya? Iya. Yuk sebelahnya. Bos, sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nah, ada 9 pertanyaan. 2 pertanyaan titipan. Pertanyaan apa? Pertanyaan titipan, rumah kok belum laku? Ya nanti laku. Setelah pulang dari sini laku. Ada lagi? Amin. Terus yang kedua, pertanyaan titipan, bulan ini pengumuman anak diangkat jadi pegawai tetap. Bisa, nanti lo ijab sama anak yatim. Anak gue diangkat jadi karyawan tetap, anak yatim, amin. Kan diangkat. Ada lagi? Yang selanjutnya pertanyaan dari saya. Ya. Kantor saya kan sudah bubar. Ya. Terus pekerjaan yang lama itu dialihkan ke yang baru. Ya. Pekerjaan lama saya hilang gitu. Ya. Nah, saya ingin
mendapatkan pekerjaan itu lagi. Ya udah lu ijab sama anak yatim. Gue dapat kerjaan yang lama lagi balik ke gue. Ntar anak yatim, amin. Oh gitu. Kerjaan gue balik lagi, amin. Nanti balik lagi. Oh gitu. Ada lagi? Saya kemarin ujian nggak lulus. Ya. Ah, gimana supaya lulus? Kalau ijab sama anak yatim, lulus. Kalau lulus, pasti lulus. Ijab lagi ya. Nah, terus Nih contoh ya, gue kan ngomongnya begini. Kemarin ada tamu gue, utang mobil gue lunas, amin. Utang mobil gue lunas, amin. Mobilnya kebakar di tol, lunas. Motor gue Kawasaki Ninja masih 50 juta, lunas. Mobilnya masuk ke kolong kijang, lunas. Nah, lu ijab aja pasti manjur. Ya, yang selanjutnya itu pada saat kantor yang baru, kok saya merasa direndahkan gitu. Ya iyalah, kan muka lu jelek. Kalau ganteng lu dinaikin dong, Bos. Sesuai dengan hidung lo pesek, kalau mancung lo dinaikin. Kata istri saya ganteng, Pak. Kata istri lo, karena istri lo ketipu sama lu. Masya Allah. Terus gimana itu, Pak? Kalau mau ditinggikan harus ganteng apa gosok gimana? Muka lo pakai celana dalam lo tiap hari. Bangun tidur 99, bangun tidur 99. Nanti orang ngeliat lo ganteng. Semua ngeliat lo ganteng. Celana dalamnya bekas pakai keadaan lu. Tapi sudah dicuci kan ya? Bekas pakai dong. Belum dicuci, masih belum dicuci. Bangun tidur, celana dalam bangun tidur bekas pakai lo gosok di muka lo. 99. Mau tidur sama bangun tidur. 99 kali selama berapa hari itu? Sampai umur lo berapa sekarang? 56. 56 hari. Selama 56. Selama 56 hari. Yeah. Nah, terus yang terakhir penyakit nih. Apa sakit lo? Prostata semutan. Gampang. Bini lo suruh jilatin di atas kontol lo. Buset. Ini kan kontol lo. Ini kan kontol di atas ya. Berapa 99 kali, sehari 3 kali. Selama 56 hari. Selama 56 hari. Selama dijilat sama istri lo nggak boleh ngaceng. Nah, kalau bangun makanya gimana? sebelum ngaceng, lo dikasih remason dulu. Baru Panas jilat. dong, Pak Haji. Hah? Panas. Ya makanya biar nggak ngaceng. Kan ngaceng batang. Oh. Ada lagi? Semutan, Pak Haji. Semutan, lo harus mandi sebelum ember kokok. Nanti gak bakal semutan. Itu namanya gejala diabetes. Udah mandi tiap ini. Sebelum ember kokok. Kagak ada tetangga punya ayam. Makanya ayamnya kasih plakban. Ayam berkokok kira-kira 3:30. Jadi lo mandinya kira-kira jam 3. Oh, jam 3. Iya. Tiap mandi. hari. Tiap hari. Berapa tiap hari sampai disambitin sama tetangga. 56 hari. Ya. 56 hari. Oke, Pak Haji gitu aja deh. Sip. Makasih ya. Oke, terkabul ya. Pasti. Ayo, sebelah geser. Assalamualaikum, Pak Haji. Berempat, geser. Berempat. Bapak, Ibu masuk sini. Berempat. Masuk. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan saya punya warung, Pak Haji. Warung saya itu orang kayaknya cuek-cuek aja gitu, Pak Haji. Ya tuh direndam, disiramin dong depan warung. Nanti enggak. Muka lo digosok dong pakai celana dalam. Muka lo digosok kalau yang dagang. Kalau bini lo yang dagang, bini lo digosok. Jadi orang lihat wajahnya. Oh ini jualan ini. Tapi warung itu ada yang maksudnya ada karyawan gitu, Pak Haji. Ya disiramin sama lo. Atau karyawannya suruh gosok pakai celana dalam lo. Kalau dia nggak mau ya keluarin cari karyawan yang mau. Biar kelihatan orang dagang di situ. Iya. Ada lagi? Cukup, Pak Haji. Oke, sebelahnya. Sip, terkabul ya. Yo, geser. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sigit. Ya. Saya dagang mainan anak-anak keliling Pak Haji. Ya. Gimana caranya supaya taraf hidup meningkat gitu Pak Haji? Ya dagangan lu mesti laku itu semua dong. Caranya, lo copot celana dalam lo. Nih, celana dalam lo. Kepretin di dagangan lo. Habis, laris. Kayak orang dagang aja. Dia dagang apa? Sapi. Laku sapinya 1. Duitnya dikepretin ke sapi-sapi yang belum laku. Nah ini kebetulan lo bukan duit. Kan lo gak punya duit. Celana dalam yang lo kepretin. Laku. Nanti laku. Ya. Saya juga ada mempraktekin ilmu centong Pak Haji. Waktu itu saya minta HP saya rusak. Kebetulan dia ngasih HP baru juga Pak Haji. Terkabul ya? Iya terkabul, amin ya begitu Pak Haji. Terus apa lagi pertanyaan?
Mungkin udah cukup ya Pak Haji. Kepret ya? Iya, Oke, terima sip. kasih ya Pak Haji. Kabul ya. Amin. Yuk, Makasih Pak Ibu Haji. geser. Geser. Jepit lagi. Jepit. Geser. Geser. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Anak saya kan tahun ini mau menikah. Pertanyaannya. Nanti kalau pas hari menikahnya saya punya uang, bisa ngebiayain. Ya lu ijab sama anak yatim, pasti ada uangnya. Tanda kutip amin, pasti ada duitnya amin. Ntar ada duitnya. Nah, terus kan yang keduanya, saya sama suami kan bisa ranjang Pak Haji, Ya. tapi masih satu rumah. Pertanyaannya. Saya harus bagaimana biar hidupnya tenang gitu. Ya lu mesti jangan pisah ranjang dong. Lu mesti deketin ke bini lu, enggak? Bisa gak? Udah enggak. Ya harus bisa. Maksudnya udah enggak bisa, maksudnya udah enggak mau maksudnya. Yang nggak mau siapa ya? Saya. Ya harus mau. Namanya mas suami harus mau. Istri yang jengkel sama suami, bonus dari Allah, tidak akan mencium baunya surga. Jadi lu nggak bakal masuk surga. Nggak nyium aja nggak. Jadi lu mesti baik sama suami. Walaupun bini lu nggak ada uangnya, lo harus baik. Nanti kan kalau bisa duitnya di lo aja. Jangan di istri, jangan di suami. Kalau bisa istri suaminya lo bayarin per bulan 100 juta. Tapi yang 9 miliar 900 lo yang pegang. Kalau istri, kalau suami kalau megang duit banyak tingkah. Jadi lo yang pegang. Iya udah kekenyangan tingkahnya, jadi sayanya jadi. Ya kalau lu jengkel nggak baik sama laki lo nggak bisa bos. Syaratnya kan gitu. Iya, saya berusaha nggak jengkel, cuman maksudnya nggak mau aja gitu. Harus mau. Caranya gitu kalau lu punya bini. Kecuali kalau istri suami lu disantet baru. Kan suami lu masih hidup, jadi lu mesti mau. Ada lagi? Kalau misalnya kita menikah sama orang bisa Pak Haji? Bisa. Bisa. Kemarin ada sempat deketin saya. Ya. Kenapa nggak kawin sama dia? Iya, pertanyaannya orang itu bagus apa enggak? Bagus lah. Lo periksa dulu alat kelamin ngaceng apa enggak? Kalau ngaceng bagus. Kalau maksudnya orang itu niatnya benar. Bener lah. Kan yang diburu alat kelamin lo sama dia. Alat kelamin lo pulen kata dia tadi. Pulen Ji alat kelamin ini. Ada lagi? Lagi ada apa di tetangga ini ada masalah Pak Haji. Saya kan parkiran mobil itu dulunya awal kan nguruk empang ya Pak Haji. Sekarang mau PRT dipintain uang setiap bulan. Maksud saya jangan dipintain karena kan kita nguruk empang. Bukan karena dari warga gitu. Kalau misalkan biar dia nggak minta uang ke saya itu gimana Pak Haji? Lo siram dong. Parkiran ini nanti nggak ada yang mintain uang. Pakai rendaman dalam aja. Dalam ya. Nah terus itu yang saya tempatin itu kan pindah nih karena saya lama nggak pakai. Saya pindah ke tempat sebelahnya lagi. Lah yang sebelahnya minta uang lagi sama saya karena saya duduk di situ. Pertanyaan? Ya biar orang itu nggak minta uang sama saya. Yang tempat lo dudukin itu lo lapin dong pakai celana dalam lo. Nanti orang nggak ada yang minta duit, nggak ada yang mau. Pakai rendaman celana dalam. Nah itu kalau rendaman celana dalam tuh kita nyelupnya berapa jam berapa hari? Sejam boleh. 9 hari lebih maju. Terserah mbaknya. Kalau kita misalkan ngelap di warung itu celana dalam yang kemarin boleh. Habis saya pakai terus besoknya pakai lagi. Boleh, manjur. Oh. Karena kan itu kan meja suka kotor jadi celana dalamnya kan kotor hitam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai dilap terus. Lagi. Nah, terus kita boleh cuci tuh celana. Cuci, nanti dijemur buat ngelap lagi. Boleh. Buat ngelap lagi boleh. Boleh. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji, makasih banyak. Sebelahnya. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya, Pak Haji. Terkabul ya. Ya. Nama saya Yuliani. Pertanyaannya? Ini kan saya kemarin udah 3 minggu kan kesini ngobat ini Pak Haji. Ya. Terus pakai ludah basi. Iya. Pertanyaannya atau dicentongin? Iya itu makanya saya centong itu saya nggak ngerti orang mau minta. Dicentongin. Ibu cari centong aja, kebetulan kan centong lagi habis, ibu centongin. Ada lagi? Iya, kayak yang jilat kan anak saya, Pak Haji suruh. Terus ya suka ini
Kata anak saya cuma 3 kali, Mak, jilatnya. Hmm. Pendengaran saya 99, Nak. 99 kali, sehari 3 kali. Nah, terus jadi ini, Pak, udah mantar adek salah tingkah lagi. Dia kan sama gedenya tuh, udah beradik. Terus sangka ngapain tuh belum berobat gitu-gituan sama mama. Udah di sini aja deh, Mah. Di jalan saya mau dijilat sama dia. Jangan, Nak, ntar diapain kita sama orang nanti, saya bilang di rumah aja lah. Akhirnya di rumah dijilatnya, adeknya terima gitu. Pertanyaan nih. Ya, tapi masih ada ini, Pak, bengkak. Ya belum lah, 99 kali, sehari 3 kali. Umur Ibu berapa? Ya, lebih kurang 70 gitu. Selama 70 hari. Ada lagi? Ada satu lagi, Pak. Saya kan bangun rumah, Pak. Beli tanah itu 80 meter lebih lah. Udah 5 tahun nggak siap-siap. Pertanyaannya. Tadinya saya kan usaha dagang tas. Sekarang karena ada tua, udah nggak usaha lagi. Jadi kita permak-permak aja di rumah gitu. Kadang-kadang dapat permakan, itu jahit-jahit celana yang sampai orang gitu. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana rumah ini supaya siap. Ibu nanti ijab sama anak yatim. Pasti selesai, pasti jadi, pasti siap. Nanti ada yatim, amin, amin, amin gitu. Ijab nanti. Kalau ibu datang lagi, ijab lagi. Ibu datang lagi, ijab lagi. Nanti manjur. Ini kan saya disuruh mak saya ke Sumatera nih, Pak. Saya kan orang Padang. Suruh ke Sumatera. Jadi saya tanggal 16 mau berangkat. Jadi maka obat ini tentu di mobil nggak bisa ya kan. Nggak apa-apa, nanti pas pulang lagi kemari lagi. Oh, nggak apa-apa ya, Nggak Pak. apa-apa. Tapi di kampung dilanjut nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Ada lagi? Ini Pak, supaya akur anak saya berdua gitu. Sangat dalamnya diikat jadi satu, masukin toples, nanti akur. Yang Sangat dalamnya yang adiknya, bertentangan dia. sama kakaknya. Ya, dicopot bekas pakai, diikat, masukin toples, nanti diakur berdua. Ada lagi? Ya, cuman itu. Sip, praktek ya. Ayo geser. Bos, masuk bos. Ayo ibu keluar dulu, bisa gak? Sip. Ibu geser, berempat. Ayo geser. Sini, berempat. 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 Pertanyaan apa? Assalamualaikum Haji. Ya. Saya dari Ciamis. Anak saya di sini kerjaannya selalu rugi gitu, Haji. Borongan-borongan bangunan gitu seperti. Orangnya mana yang usaha bawa kemari dulu tadi ajarin. Kalau ibu mau ya ibu selakangin. Itu doang ilmunya. Ada lagi disuap atau di camahan? Maaf. Terus ada orang yang bantu ya Pak Haji, yang bantu modal semuanya gitu. Tapi kayaknya arogan, jadi kayak yang manfaatin gitulah. Ya iyalah, semua orang punya duit. Kalau bisa mah saya punya modal usaha di tempat ibu. Kalau bisa saya kuasain orang saya punya duit. Nah caranya apa? Ya ibu selakangin tuh anaknya biar sayanya nggak arogan. Gitu. Maksudnya pengen bebas dari orang itu. Gitu. Ya diselakangin anak ibu. Kalau anak ibunya diselakangin bisa. Kalau dia nggak mau ya dia mesti berobat kemari. Tadi ajarin caranya. Nah itu yang tadi kalau mau diajarin sama Pak Haji waktunya kapan? Tiap hari kan saya ada 24 jam di sini. Iya. Bebas. Nggak harus itu janjian dulu. Nggak usah. Tiap hari ya saya ada. Kalau nggak pagi saya ada. Siang ada. Malam ada. Kalau nggak ada malam besok pasti ada. Nah, pasti ada, tungguin. Yang mau gitu teh, yang pengen privat. Boleh, tadi ajarin. Ya, makasih Pak Haji. Sementara dia belum datang, ibu selakangin dulu atau bahasa Sunda namanya dicamahin ya. Bisa? Ya, ayo sebelahnya. Makasih Pak Haji. Ya, ibu ntar ijab tahajud ya di masjid ya. Ya, pertanyaan apa ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, rumah saya kan udah kena lelang. Gimana caranya supaya jadi milik lagi? Ibu tinggal ijab aja anak yatim, jadi milik lagi, amin. Jadi milik lagi, amin. Tak jadi milik. Pasti. Berapa kali, Pak? Sampai terkabul dong. Sampai terkabul. Iya. Ada lagi? Terus kalau di tempat kerjaan tuh kayaknya saya kan orang lama, kayaknya kayak udah nggak kepake lagi gitu Pak Haji. Digosok dong mukanya pakai celana dalam bekas pakai. Nanti kan orang pakai ibu terus. Ya ini juga lagi digosok Pak. Ya terus. Umur ibu berapa? 56. Selama 56 hari. Ada lagi?